Oke, yang ingin saya tanyakan itu adalah apa mujizat yang dibuat oleh Nabi Muhammad, baginda, dan sama Allah. Itu aja. Oke, kalau Anda ingin tahu mukjizat Nabi Muhammad itu dalam hadis banyak, dalam Quran juga ada. Oh Nah, iya. sekarang saya ingin memberikan sebuah edukasi sebentar. Sebentar. Sebenarnya kalau kita bicara tentang mukjizat di dalam kitab Anda, saya nggak tahu Anda pernah baca atau tidak. Nabi-nabi palsu juga bisa bermukjizat. Artinya kebenaran itu bukan dilihat dari mukjizat. Nabi palsu saja bisa bermukjizat kok. Tapi kebenaran itu dilihat dari karakternya, apakah dia orang pendusta atau tidak. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mengedepankan mukjizat, ya, tetapi mengedepankan kejujuran. Apakah beliau pernah berdusta? Nah, jadi buat apa pernah bermukjizat kalau tidak ada gunanya untuk peradaban? Atau untuk apa sih bermukjizat kalau nggak ada yang ikut? Contoh gini nih, maaf nih. Saya tidak mau menyinggung agama Anda, tapi ini fakta. Buat apa sih Yesus itu menghidupkan Lazarus? Toh pada waktu dia ditangkap sama orang Romawi, walaupun dia sudah pernah menghidupkan Lazarus, merubah air menjadi anggur, menurunkan roti, menghardik badai, semua muridnya tetap kabur waktu dia ditangkap Hansip Romawi. Bahkan yang mengikuti dia itu mungkin sedikit sekali, bahkan mungkin dibilang nggak ada. Lalu untuk apa dia bisa melakukan ini dan itu? Kalau toh dia juga tidak dipercaya, mending Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad SAW buktinya semua pengikutnya itu solid. Bahkan rela menemani beliau berperang melawan musuh yang jumlah mereka waktu itu cuma 100 orang tapi musuhnya 1000. Itu bukti kalau murid-murid sahabat Rasulullah itu percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi buat apa? Bisa menghidupkan orang mati, bisa merubah air jadi anggur, bisa menghardik badai, tetap juga nggak dipercaya pada waktu itu. Gimana orang mau percaya zaman sekarang? Orang zaman itu aja orang nggak percaya gitu kan. Nah, jadi patokan kebenaran itu bukan karena mukjizat. Walaupun mukjizat itu bermanfaat untuk meyakinkan orang pada saat Nabi itu diutus bahwa dia datang dari Nabi, dari Tuhan yang benar maksudnya. Sehingga dia punya kekuatan yang lebih daripada orang lain. Iya, tapi gunanya Tuhan bermukjizat buat apa? Tuhan itu nggak perlu bermukjizat, Tuhan itu menghendaki. Yang bermukjizat itu Nabi. Kalau ada Tuhan bisa melakukan sesuatu yang hebat itu nggak memang udah biasa, Tuhan memang begitu. Tapi yang hebat itu adalah manusia biasa yang mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan orang lain dan orang percaya lagi. Seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi buat teman-teman Kristen saya nggak ngerti ya apa sih pentingnya Tuhan kalian bermukjizat, toh nggak ada gunanya juga mukjizat dia buat alam semesta dan juga buat dirinya sendiri. Karena walaupun dia sudah bermukjizat tetap aja ditombak sama Hansip Romawi gitu. Nah sekarang kalau memang penting banget nih mukjizat buat kalian, kenapa sih kalian nggak nyembah Elia aja? Elia itu lebih hebat daripada Yesus loh. Elia selain bisa menghidupkan orang mati, bahkan Elia itu ke surga itu tanpa perlu kematian. Kenapa kalian nggak nyembah Elia aja, Bang April? Silakan Bang April. Mungkin kita diskusi di sini. Saling bertanya jawab aja. Ya, saya oke-oke aja kalau memang sudah diterangkan sama Uni, ya nggak apa-apa, saya dengar aja. Ya kan saya bertanya, saya juga kan nggak tahu, jadi saya bertanya. Kalau sudah dijelasin ya saya terima aja. Ya, jadi sebenarnya kami umat Islam ini cara dakwahnya itu berbeda ya. Mohon maaf nih, kayak kami nih, kami nggak pernah mempromosikan kamu pasti masuk surga kalau masuk Islam itu nggak pernah. Tapi kami berdakwah itu memberikan pengajaran yang baik. Contoh di dalam Islam itu ada contoh dari Nabi Muhammad doang kok. Tapi dia bisa berikan rumah buat istrinya, dia bisa mensejahterakan istrinya. Lebih baiklah nikah sama tambah beban. Sama, buat apa punya Tuhan yang ketika sudah hadir ke dunia saja, Bang? Itu sudah apa namanya? Sudah datang ke dunia, udah mati, tapi ya maksudnya nggak membawa orang semuanya gitu loh. Buat apa gitu? Itu loh Bang. Ini aku cuman maksudnya aku tuh cuman nanya, buat apa kalian memamerkan Yesus yang udah meninggal, udah punya mukjizat tapi tetap nggak dipercayai sama murid-muridnya gitu. Bahkan dua di antara murid aja berkhianat. Sementara Nabi aku tuh manusia biasa tuh, tapi bisa meyakinkan alam semesta dan bahkan Arab Saudi rata-rata tuh Islam. Itu keren banget. Itu pendapat aku ya. Tapi abang mungkin punya pandangan lain. Nggak apa-apa sih, abang tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan nggak apa-apa. Kita kan beda keyakinan, bukan berarti kita Terus Mbak, harus sama. kalau Mbak aku nanya kalau Isa dengan Yesus itu sama nggak, Mbak? Beda-beda. Kalau Isa itu terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau Yesus itu digambarkan sebagai pribadi yang
terkutuk gitu. Jadi tidak sama ya, iya. Berarti kan kalau Yesus disalib, Isa Ininya kan nggak tidak sama. disalib. Isa kan tidak disalib. Persepsinya nggak sama, Bang. Sebenarnya kalau kita bicara tokohnya itu sama aja, cuman persepsinya beda. Karena Abang dapat informasi tentang Yesus itu dari Bible. Aku dapat informasi tentang Nabi Isa dari Al-Quran. Sikapnya beda, karakternya beda. Nabi Isa itu anak seorang perawan. Sebentar. Mbak, berarti tidak sama, Mbak. Tidak sama, iya kan? Bang, yang menjawab itu saya atau Abang? Saya, maksudnya saya kan tanya di Mbak apa sama atau enggak gitu. Saya jawab ya. Jadi Ya, yang Mbak. menjawab saya ya. Oke, izinkan saya menjawab ya Bang. Dan jawaban saya jangan diintervensi ya Bang. Alis jangan diatur ya. Boleh ya. Nah, Bang, sudah saya katakan, sebenarnya yang dibicarakan itu tokohnya sama. Tokohnya itu dalam bahasa Aramaiknya namanya Yeshua Masaha. Dalam bahasa Ibrani namanya Yeshua Masih. Yeshua Mesiah. Yeshua Hamasiah. Dalam bahasa Yunaninya dipanggil Yeshua Masaha. Dalam bahasa Arabnya dipanggil Isa Al-Masih. Sebenarnya tokohnya itu sama. Hanya saja sudut pandangnya berbeda. Contoh, orang Yahudi menganggap dia anak haram, penipu, tukang bohong. Orang Kristen menganggap dia terkutuk tapi juga Tuhan. Islam menganggap dia mulia karena dia Rasul utusan Tuhan. Jadi kita tuh beda pendapat terkait tentang satu orang ini. Kenapa begitu? Karena kita dapat sumber informasi tentang orang ini sumbernya beda-beda. Kami dapat dari Tuhan kami, kalian dapat dari orang-orang yang mengaku yang kalian yakini sebagai ilham dari Roh Kudus. Orang Yahudi dapat informasi selentingan dari omong-omong orang. Gitu. Jadi kalau kita bicara, gambarannya beda. Di Kristen, Yesus itu tokoh yang terkutuk, hina, rendah, miskin, nista. Di Islam, Nabi Isa itu mulia. Di Kristen, Yesus itu suka marah-marah, kayak ngacak-ngacak orang di jualan, mengutuk pohon ara sampai kering. Nabi Isa itu nggak ngutuk, bahkan dalam Sirah Nabawiyah itu ada sebuah riwayat yang menceritakan ketika beliau melihat satu ekor lembu yang sudah meninggal, semua murid tutup mulut, tutup hidung karena bau bangke. Tapi beliau malah memuji giginya. Cantik sekali gigi binatang itu. Artinya beliau itu lisannya tuh bagus banget, nggak pernah berkata-kata kasar. Tapi kalau yang digambarkan tentang Yesus dalam Bible, mengatakan perempuan itu sama dengan binatang, ngata-ngatain orang macam-macam lah, kata-katanya kasar gitu. Nah, figuran budak gitu. Jadi memang beda penggambarannya. Seperti itu Abang April. Ada lagi pertanyaan lainnya Bang? Kalau ada pertanyaan lain silakan Bang. Sorry, yang bilang aku fitnah silakan naik ke atas tunjukin kalau aku fitnah. Jangan cuma bilang fitnah tapi nggak bisa buktiin ya. Itu nggak itu nonsen di sini. Oh, Di sini Mbak, tuh boleh bukan tanya itu, Mbak, ya. boleh tanya kapan ya apa namanya itu Tuhan kasih cerita tentang Isa ke itu ke Baginda, kan tadi kata Mbak katanya itu cerita Isa itu kan datangnya dari Tuhan begitu. Kapan itu? Bagaimana ceritanya kok bisa begitu? Itu Oke, dikasih Nabi Muhammad bagaimana? itu lahir. Oke. Kenapa? Nabi Muhammad itu dilahirkan tahun 571 Masehi dan beliau diangkat 40 tahun kemudian. Di abad ke-6 wahyu turun kepada beliau. Kemudian malaikat Jibril membawa wahyu. Itu sama seperti Nabi Musa, sama seperti Abraham. Semua nabi itu malaikat yang datang membawa firman kepada mereka. Ya Oh, bukan begitu Tuhan ya. langsung yang ngantarin firman. Ya, di dalam kitab orang Yahudi itu tidak pernah ceritanya Tuhan langsung turun ngasih firman itu nggak ada. Rata-rata Mbak, nabinya yang disuruh naik kayak sebentar tapi Pak. kalau Saya kan Pak, bentar Pak ya. Saya belum selesai ya. Contoh nih Pak, Musa itu tidak didatangi Tuhan, Tuhan turun ke bawah enggak Pak? Tapi Musanya yang naik ke Bukit Tursina, ke atas gunung. Jadi nggak ada ceritanya dalam agama Yahudi itu Tuhan turun itu nggak ada gitu loh. Kejadian Tuhan turun ngerendahin diri itu cuma di Kristen doang. Di dalam kitabnya orang Yahudi Tuhan nggak pernah turun ngerendahin diri itu nggak pernah. Tapi Tuhan itu berfirman melalui mulut para nabi dan juga malaikatnya. Dan ini saya tunjukin datanya, ini bukan kata saya loh ya. Karena saya pembaca Bible, saya tahu di dalam kitab perjanjian lama itu Tuhan berfirman menggunakan mulut malaikatnya. Ya. Nah, tapi lucunya di Kristen dianggap bahwa Tuhan itu turun sendiri bicara sama manusia. Kalau memang Tuhan bisa melakukan hal itu, tinggal dia berubah aja.
Misalnya nih 1 juta orang di dunia, ya udah berubah aja dia sebanyak 1 juta, datangin satu-satu orang buat ngajarin biar kita nggak sesat. Nih ya, ini menurut pendapat rasio saya nih. Tapi Tuhan tidak berkehendak seperti itu, ya. Tuhan nggak pernah juga kasih pengumuman dari langit gitu. Dia selalu tradisinya Tuhan sejak zaman agama Samawi itu nih. Ini contoh nih, malaikat Tuhan bicara dari langit, bukan berarti Tuhan itu adalah malaikat ya. Nih. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Tuh. Ya kan? Lihat di sini bahwa ternyata malaikat Tuhan itu berseru nih. Nih ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, malaikat Tuhan itu membawa firman Tuhan. Jadi ketika malaikat itu menyampaikan firman Tuhan, ya, itu perkataan Tuhan yang dibawa oleh para malaikat. Dan tidak ada dalam agama Samawi Tuhan itu pernah menjelma jadi manusia, itu nggak pernah dalam agama Yahudi. Agama satu-satunya, bukan satu-satunya sih, bukan agama Kristen aja sih. Agama-agama yang terbiasa menuhankan Tuhan berubah jadi orang itu adalah agama pagan, agama Yunani, Mesir kuno, ya, karena terbiasa menyembah kepada makhluk gitu. Agama Bani Israel itu tidak pernah menyembah Tuhannya. Bahkan dikatakan nih, Allah bukanlah manusia sehingga dia menyesal. Tidak pernah kita lihat sama sekali. Nah, kenapa orang Kristen percaya Tuhannya pernah jadi orang? Ya karena terjemahan LAI. Nih, bahkan malaikat Tuhan berfirman kepada, masa malaikat berfirman? Emang malaikat Tuhan? Ini bukti kalau malaikat yang bawa firman Tuhan nih. Dan malaikat Theos berfirman kepadaku dalam mimpi. Nabi Yakub aja itu Tuhan berbicara melalui mimpi loh. Gitu. Jadi memang dalam tradisi agama Samawi itu kita bisa mendapatkan informasi bahwa Tuhan Bani Israel itu nggak jadi orang buat ngasih tahu informasi tentang dirinya. Itu keyakinan orang Kristen aja dan ya nggak masalah sih kalau kalian percaya itu. Cuman kan kok bisa beda aja gitu loh. Agama Kristen ini tuh banyak banget perbedaannya sama agama Bani Israel. Bani Israel Tuhannya Echad, kalian Tuhannya Tritunggal. Bani Israel Tuhannya itu transenden, monoteis. Kalian Tuhannya imanen. Jadi memang banyak sekali perbedaan. Terus Perkara keselamatannya agamanya. gimana, Mbak? Mbak, soal keselamatannya Mbak gimana? Keselamatan kami dijamin sama Nabi Muhammad. Kulu umatin yadkhulul jannah illa man aba, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh umatku pasti Tapi masuk kan surga Nabi kecuali juga bagi yang masih tidak mau. diselawatkan untuk keselamatan dengan keluarganya, begitu Mbak. Itu gimana Ya apa lagi? masalahnya? Itu saja Ya, maksud diselawatkan. Masa Anda nggak tahu? saya bertanya ke Bentar. Mbaknya itu. Iya, saya menjawab nih. Yesus juga didoakan loh, bro. Nih, Yesus di dunia dan di surga didoakan, diselawati loh nih. Pertama, ayat pertama nih, dia diselawati di dunia nih. Ya, kita lihat nih. Padahal dia juru selamat, tapi Maksudnya, malah didoakan Mbak, selamatnya. Baginda dulu, biar asik. Saya kan Kan nggak saya sudah tahu. bilang, Pak, Anda itu tidak boleh mengintervensi jawaban saya. Ya kan Saya saya menjawab itu bertanya, menggunakan data, Pak. Mbaknya Ya, saya belum jawab, menjawab. Mbaknya udah loncat Loh, begitu. Mbak, saya Mbak. kalau menjawab itu seperti yang saya tahu, bukan seperti yang Bapak mau loh, Pak. Karena Bapak Iya nggak bayar benar. di sini. Katanya tanya Jadi Bapak nggak berhak jawab. untuk ngatur. Iya, Enggak, saya saya lagi enggak menjawab, atur. jangan diganggu. Kan saya Saya sudah tidak bilang, atur Mbak Ut, Pak, saya enggak atur. saya lihat Bapak tidak sanggup mendengar jawaban saya karena Bapak tidak sanggup Enggak, dikomparasi saya bahwa dengan ternyata senang Tuhan hati Bapak itu mendengar. didoakan. Saya Ya sudah, kalau dengan Bapak senang mendengarkan hati jangan mendengar. diganggu, diam dulu. Ya, Kenapa saya tidak Bapak malah ganggu. kayak kelihatan nggak terima? Di mute, di Tidak, mute. Kan tidak. saya sudah Saya bilang. saya mendengar kok. Nah, Saya mendengar. dengarkan baik-baik. Nabi Muhammad SAW itu manusia ya teman-teman ya, bukan Tuhan. Nabi Muhammad nggak pernah ngaku-ngaku juru selamat walaupun beliau itu diberikan syafaat untuk menyelamatkan mengeluarkan manusia dari neraka atas izin Allah. Nabi Muhammad itu diselawati artinya dari kata sila, berkoneksi Kok dengan bisa umatnya. keluarkan, Mbak? Tapi kan Kenapa masih saya kenapa saya diselawatkan. kenapa saya diganggu Mbak terus sih bilang pas bisa menjawab gitu kayak keluarkan seolah-olah kok masih diselawatkan. kenapa Anda yang punya roh Tuhan di dalam dirinya ketika bertanya kepada saya umat Islam tentang agama saya lalu saya menjawab agama saya Anda terganggu dengan jawaban ini, Pak? Enggak, Saya saya sudah bilang enggak dari tadi, terganggu. saya tidak suka diintervensi ketika menjawab karena Anda bukan majikan saya bukan budak Anda. Jangan ganggu saya menjawab lah. Yang lebih lucu itu adalah ketika Tuhan yang ngakunya juru selamat tapi didoakan. Nih kalau kita lihat nih, Hosana bagi anak Daud. Ini apaan nih Tuhan? Kalau Nabi Muhammad didoakan, itu adalah bentuk cinta kami karena Allah bilang, kalau mendoakan orang lain itu doanya kembali kepada Iya, kami. Maka maksudnya kalau itu kami doa mendoakan Nabi, ini soal jangan ganggu keselamatan. kenapa sih Pak? Bapak kalau nggak siap, kenapa sih turun aja sih? Kenapa sih? Ada Kenapa keselamatan, di orang jadi Kristen? dijawab. Kenapa?
Mbak, yang didoakan selamat itu jawab. Tuhanmu. Bahkan doa Tuhan Iya, sendiri tapi yang katanya juru selamat itu berdoa kepada Tuhan lain loh. pertanyaan begitu, Mbak. Iya, saya kan lagi menjawab nih. Saya bilang, kalau Nabi Muhammad itu manusia, bukan Tuhan, wajar dia didoakan. Kenapa? Nabi Muhammad didoakan bukan berarti dia butuh didoakan, tapi kami butuh mendoakan beliau, karena Rasulullah itu dikatakan kepada beliau, kalau kami mendoakan beliau, kami mendapatkan rahmat Allah. Nah, yang lucu itu Tuhan Anda, yang adalah Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri, yang adalah dia juga. Ini yang lucu, Tuhan Juru Selamat berdoa kepada Tuhan Berarti lain. sudah kita Tuhan yang Juru tuan Selamat. juga ya, sama-sama Ini masuk neraka ya. kenapa sih orang Kristen ini Tuhan yang berdoa kepada Tuhan lain, mereka nggak masalah? Tuhan kamu yang katanya juru selamat itu didoakan. Bahkan ketika di surga itu didoakan nih, saya tunjukin nih. Kenapa sih Kristen-Kristen ini kok kalian yang tanya sama aku yang menjawab, kok kalian yang keberatan dengan jawaban aku nih. Emang kalian tuh nggak tahu malu kadang-kadang ya. Nabi Muhammad tuh manusia, didoakan gak ada masalah karena perintah Allah. Yang nggak bisa kita terima itu ketika Tuhan kalian yang dikatakan sebagai juru selamat. Nih ya, nih Yohanes 12 ayat 13. Nih Tuhan kalian didoakan nih. Nih. Ini Tuhan kalian didoakan nih. Nih. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana. Tuh, kalian lihat Hosana nih. Arti Hosana itu apa? Hosana ini apa artinya? Coba. Nih. Selamatkanlah anak Daud. Keselamatan bagi anak Daud. Tuhan kalian di dunia didoakan dan bahkan berdoa kepada Tuhan lain walaupun, dan lucunya Tuhan kalian yang udah gini ya. Yang parahnya adalah ketika Yesus yang adalah juru selamat berdoa kepada Bapa nggak diselamatin. Maaf nih, Tuhan kalian, Yesus, itu udah berdoa kepada Bapa nih. Eli, Eli lama sabachthani, biarlah cawan ini berlalu padaku semua. Tetap mati, nggak diselamatin, itu baru parah. Lah Nabi Muhammad didoakan sama kami, karena Allah bilang kalau kami mendoakan Nabi Muhammad, maka kami diberkati Allah. Artinya kami mendoakan Nabi Muhammad supaya kami yang mendapatkan doa itu kembali ke kami. Nah Tuhan kalian katanya juru selamat, malah nggak selamat, malah udah berdoa lagi kepada Bapaknya. Nih, bahkan dia diselawati sama penduduk surga tuh. Nih ya. Ini lucu banget ya. Ini Tuhannya aneh banget, aneh bin ajaib. Tuhannya aja nih. Nih, Tuhan kalian dua-duanya didoakan loh. Nih, Tuhan kalian dua-duanya yang Bapak didoakan, yang anak didoakan nih. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan nih. Ini sholawat nih. Keselamatan bagi Nabi Muhammad. Sama kayak gini nih. Keselamatan bagi Theos kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ini dua-duanya minta diselamatkan nih. Katanya udah selamat. Tuhan kok minta didoakan. Aneh. Tuhan kalian aja masih didoakan padahal udah di surga katanya udah selamat.